Pengertian. Topologi jaringan komputer adalah cara atau metode untuk menghubungkan perangkat komputer dalam suatu jaringan, mulai dari dua komputer hingga banyak komputer. Topologi jaringan menentukan bagaimana komputer terhubung, yang mempengaruhi kecepatan komunikasi, biaya instalasi, dan kemudian perawatan jaringan. Pengertian topologi bus. Topologi bus adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lainnya, memakai satu jalur transisi. Semua metode yang terhubung di saluran utama atau bus itu dapat berkomunikasi dengan yang lainnya melalui segmen jaringan tunggal. Umumnya topologi ini ditetapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Kabel koaksial atau koaksial kabel adalah jenis kabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal listrik dengan frekuensi tinggi. Kabel ini terdiri dari konduktor pusat yang dikelilingi oleh pelindung konduktor dan dielektrik atau dalam kurung isolator. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi topologi bus. Yang pertama, menyediakan jalur komunikasi bersama. Dalam topologi bus, semua perangkat akan terhubung ke satu kabel utama, sehingga memungkinkan perangkat ini akan saling berkomunikasi dan mengirim serta menerima data. Yang kedua, meningkatkan keterhubungan. Topologi bus dapat meningkatkan keterhubungan antar perangkat, jadi jaringannya bisa menjadi lebih efisien dan terorganisir. Yang ketiga, kemudahan instalasi dan konfigurasi. Karena desainnya yang sederhana, dalam instalasi dan konfigurasi, topologi bus dapat diatur dengan cepat tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang lebih mendalam. Yang keempat, efisiensi biaya. Biaya instalasi dan perawatan jaringannya terbilang cukup rendah, sehingga anggarannya terbatas. Yang kelima, memfasilitasi transfer data. Setiap perangkat hanya perlu mengirim data ke kabel utama, dan data tersebut akan diterima oleh perangkat tujuan yang terhubung ke kabel yang sama. Selanjutnya adalah ciri-ciri topologi bus. Yang pertama, menggunakan satu kabel utama atau backbone, di mana semua perangkat akan terhubung ke satu kabel panjang yang berfungsi sebagai jalur komunikasi utama. Kabel ini sering disebut bus atau backbone. Ciri yang kedua adalah komunikasi data searah atau unidirectional, di mana data hanya mengalir dalam satu arah sepanjang kabel hingga mencapai tujuan. Jika ada perangkat yang mengirim data bersamaan, maka akan terjadi collision atau tabrakan data. Ciri yang ketiga adalah menggunakan terminator di ujung kabel. Terminator akan dipasang di kedua ujung kabel untuk mencegah pantulan sinyal yang bisa mengganggu transmisi data. Yang keempat, mudah dipasang dan hemat biaya. Karena hanya menggunakan satu kabel utama, pemasangannya akan lebih sederhana dibanding dengan topologi ring atau star. Biayanya juga akan lebih murah karena tidak membutuhkan banyak kabel atau perangkat tambahan. Yang kelima, performa menurun jika banyak perangkat. Jika semakin banyak perangkat yang terhubung, maka akan semakin lambat transfer datanya. Ini terjadi karena semua perangkat berbagi bandwidth yang sama atau berbagi kabel utama yang sama. Ciri-ciri yang keenam atau yang terakhir adalah jika kabel utama rusak, maka jaringan ikut mati. Berdasarkan buku pengantar jaringan komputer Melvin Shafrizal, disebutkan bahwa kabel utama adalah jalur komunikasi utama pada topologi bus. Jadi jika putus, seluruh jaringan akan lumpuh. Berikut adalah kelebihan topologi bus. Yang pertama, biaya rendah. Topologi bus membutuhkan kabel yang lebih sedikit dibandingkan topologi lain seperti star atau ring, sehingga biaya pemasangan lebih terjangkau. Yang kedua, kemudahan instalasi. Topologi bus mudah diinstal karena hanya membutuhkan satu kabel utama untuk menghubungkan semua perangkat. Yang ketiga, skalabilitas terbatas. Topologi bus memungkinkan penambahan perangkat baru dengan relatif mudah. Namun, skalabilitasnya terbatas dan kurang cocok untuk jaringan besar. Yang terakhir, mudah diperbaiki. Jika terjadi kerusakan pada satu perangkat, perangkat lainnya masih dapat terus bekerja. Selanjutnya, kekurangan topologi bus.
Yang pertama, kinerja yang terbatas. Topologi bus memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan topologi lainnya, seperti star atau ring, terutama pada jaringan dengan banyak perangkat. Yang kedua, keandalan yang rendah. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu, dan proses identifikasi masalah lebih sulit dilakukan. Yang ketiga, potensi tabrakan data. Saat beberapa perangkat mengirimkan data secara bersamaan, dapat terjadi tabrakan data yang mengganggu kinerja jaringan. Yang keempat, kurang fleksibel. Topologi bus kurang fleksibel dalam hal penambahan atau perubahan konfigurasi jaringan. Yang terakhir, tidak cocok untuk jaringan besar. Topologi bus kurang cocok untuk jaringan yang besar karena akan menyebabkan penurunan kinerja dan kesulitan dalam pemeliharaan. Jenis-jenis topologi bus. 1. Topologi bus linear. Topologi bus linear merupakan bentuk topologi bus paling sederhana. Dalam topologi bus linear, semua perangkat terhubung secara langsung ke dalam satu kabel utama yang panjang tanpa adanya percabangan. Topologi linear hampir mirip dengan topologi bus. Oleh karena itu, biasa disebut topologi bus beruntun. Kabel utama terhubung pada setiap komputer dengan penyambung tag. Kemudian pada bagian sudutnya dipasangkan terminal. 2. Topologi distribut bus. Topologi distribut bus, jenis topologi ini berbeda dengan jenis topologi linear yang sebelumnya. Topologi jenis ini memiliki beberapa cabang. Cabang tersebut dibentuk pada kabel utama secara langsung. Setiap cabangnya memiliki titik akhir masing-masing yang membuat pembangunannya juga lebih rumit apabila dibandingkan dengan linear bus. 2. Topologi bus hybrid. Topologi bus hybrid adalah kombinasi dari topologi bus dan topologi lain seperti star, ring, atau mesh. Topologi bus sendiri adalah topologi jaringan yang menggunakan satu kabel utama untuk menghubungkan semua perangkat di jaringan. Topologi hybrid adalah topologi luas yang terdiri dari gabungan dua topologi atau bahkan lebih. Topologi hybrid memiliki ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Umumnya, penggunaan topologi hybrid bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan dari tiap-tiap jenis topologi dasar. Ketika topologi jenis dasar saling terhubung dengan yang berbeda jenis, maka tidak ada karakter yang ditampilkan oleh keduanya. Cara kerja topologi bus. Bagaimana topologi bus bekerja? Topologi bus bekerja dengan cara yang sederhana. Semua perangkat terhubung ke satu jalur komunikasi yang disebut bus. Saat perangkat mengirim data, data tersebut disiarkan di sepanjang bus dan dapat diterima oleh semua node. Setiap node memeriksa alamat tujuan pada paket informasi hingga node yang dituju ditemukan. Jika sebuah node perlu mengirimkan data, node tersebut harus menunggu bus pada jalur bus. Karena topologi bus adalah half duplex, itu berarti data dapat berjalan dua arah pada bus, tapi hanya satu arah pada satu waktu. Jika beberapa node mencoba berkomunikasi secara bersamaan, ada risiko tabrakan data. Sebagai analogi, pikirkan seperti ini. Katakanlah, Anda dan belasan orang lainnya berada di taman. Taman itu memiliki pengeras suara penyiaran publik. Anda tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun secara langsung karena Anda tidak tahu nama mereka. Sebaliknya, Anda mendatangi pembicara publik, jelaskan permintaan Anda, dan ia mengumumkannya kepada seluruh hadirin karena ia tahu nama setiap orang. Setiap orang mengabaikan permintaan tersebut kecuali pembicara publik secara khusus menyapa mereka. Begitulah cara topologi bus bekerja pada tingkat tinggi. 1. Laboratorium komputer di sekolah. Di banyak sekolah, laboratorium komputer sering menggunakan topologi bus karena kesederhanaannya dan biaya yang rendah dengan satu kabel utama yang menghubungkan semua komputer di laboratorium. Siswa dapat dengan mudah mengakses jaringan untuk tugas-tugas seperti mengakses internet, mencetak dokumen, atau berbagi file dengan perangkat lain di jaringan. Topologi bus di laboratorium ini membantu instalasi cepat dan mudah, serta memudahkan pemeliharaan jaringan. 2. Jaringan rumah untuk perangkat IoT. Di rumah, topologi bus dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat Internet of Things
atau IoT seperti Smart TV, perangkat keamanan, dan perangkat rumah pintar lainnya. Dengan satu kabel utama yang menghubungkan semua perangkat IoT, pengguna dapat dengan mudah mengontrol dan memantau perangkat melalui satu jaringan. Hal ini adalah solusi yang sederhana dan efektif biaya untuk membangun jaringan rumah yang terhubung dengan baik tanpa memerlukan peralatan tambahan yang mahal. 3. Lingkungan kantor kecil. Di kantor kecil, topologi bus sering digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan printer dalam satu jaringan. Dengan menggunakan satu kabel utama, semua perangkat dapat terhubung dan berbagi sumber daya seperti printer dan akses internet. Topologi bus dalam lingkungan kantor kecil ini sehingga instalasi mudah dan biaya lebih rendah dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Hal ini juga memudahkan penambahan atau pengurangan perangkat tanpa mengganggu keseluruhan jaringan. 4. Jaringan penelitian di universitas. Topologi bus sering digunakan pada laboratorium penelitian universitas untuk menghubungkan berbagai perangkat pengujian dan komputer misalnya. Dalam laboratorium fisika atau kimia, berbagai sensor, perangkat analisis data, dan komputer bisa dihubungkan melalui satu kabel bus. Topologi bus membantu penelitian mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai perangkat secara bersamaan tanpa melakukan pengaturan jaringan yang rumit. Kesederhanaan topologi bus juga memudahkan modifikasi dan penambahan perangkat baru sesuai kebutuhan eksperimen. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada